Sebuah bangsa yang kehilangan arsip dan naskahnya ibarat manusia yang kehilangan ingatannya. Ia masih hidup tetapi tidak lagi mengenali dirinya sendiri. Jacques Derrida, filsuf abad pertengahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan dengar. Ya, selamat pagi. Kembali lagi kita ya di acara Lensa Diskusif volume ke-32 yang kan judul Jejak Tangan Masa Lalu Kisah Naskah Kuno. Nah, hari ini kita kedatangan 4 orang diskusif termasuk Ulun. Nah, Ulun perkenalkan nama Ulun Hanil. Ulun selain dari diskusif juga anggota Sejarah Tanah Laut. Hari ini menggantikan Bapak Hana Pianor karena berhalangan ya. Kemudian kita kehadiran Ibu Kabit, Ibu Juwaria. Apa kabar Ibu Juwai? Alhamdulillah baik dan sehat. Sehat. Apa hari ini terlihat fresh? Semangat. Semangat, alhamdulillah. Semangat. Okay. Ada juga hadiran Bapak Daus. Nah, Bapak Daus ini adalah tim naskah kuno Kabupaten Tanah Laut. Apa kabar Bapak Daus? Alhamdulillah baik Pak Arya, siap. Pian hari ini pinanya baju hanyar pelihat ulun. Hanyar lo baju pian. Hanyar tuh labelnya masih ada Pak. Baunya masih ada. Iya. Kemudian yang sudah sering sekali melayani anak-anak, orang-orang desa di perpustakaan, seorang pustakawan, Ibu Rahmawati. Ya, selamat pagi sahabat pendengar. Selamat pagi. Bagaimana Bu Rahma kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, hari ini kan sesuai judul kita hari ini membahas naskah kuno. Jadi yang selama ulun ketahui sebenarnya perpustakaan dan kearsipan itu bisi programnya bisi program tentang khususan naskah kuno. Jadi kan naskah kuno ini merupakan salah satu peninggalan budaya kita kan. Nah, jadi di sana kan banyak informasi yang terdahulu yang sudah pernah ditulis bahari mungkin oleh guru-guru atau dari pejuang-pejuang dulu. Nah, anak undangar Bang dari Ibu Kabit ini kayak apa naskah kuno kita di perpustakaan ini, Bu? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya juga Ibu Juwaria, selaku Kabit Pengelolaan Layanan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan, ingin berbagi sedikit tentang naskah kuno. Adapun naskah kuno itu adalah dokumen tulisan yang dibuat sebelum adanya teknologi atau percetakan modern. Yang mana zaman dulu masyarakat menulisnya menggunakan berbagai media tradisional seperti daun lontar, papirus, bambu, kulit hewan, dan kertas tradisional lainnya. Naskah kuno ini sangat beragam. Di antaranya ada cerita sejarah, ajaran agama, hukum adat, pengelolaan tradisional hingga karya seni. Oh, karya seni juga termasuk, ya, termasuk naskah kuno. Naskah kuno. Nah, karena itulah naskah kuno ini memiliki nilai budaya dan sejarah yang sangat tinggi. Mungkin ini aja dulu. Menarik Bu, karena lo nanya tahu nih Bay, arti karya seni itu termasuk naskah kuno juga lah. Iya, betul. Oh, mungkin inilah, mungkin kayak ada puisi, budayanya, puisi, budaya. Budaya dari dulu kan memang ada budaya, cuman karena tidak ada secara apa itu media elektronik lah betul. Yang mengupload atau lalu diabadikan diabadikan supaya ada sejarahnya mungkin Pak. Ada sejarahnya. Supaya ada jejaknya supaya tidak hilang mungkin ya Pak. Oh iya mungkin. Ya Bu Rama. Oke. Meneruskan dan melanjutkan apa yang dikatakan oleh Ibu Kabit tadi kan terkait dengan kesenian itu termasuk salah satu naskah kuno. Mungkin dalam kategori kesenian itu bisa berupa seperti puisi yang ditulis ya. Ini kalau kan pakaian ulun bahari kan menulis puisi kan simpan kan di bawah ranjang kan. Nah, itu bisa jadi naskah kuno? Bisa. Tetapi apa itu dalam kategori tertentu juga Pak. Jadi penulisannya itu kalau ditulis di lembaran kertas yang biasa mungkin itu tidak bisa dinilai sebagai naskah kuno. Jadi naskah kuno itu ada beberapa hal yang menjadi penilaian bisa dikatakan itu sebagai naskah kuno.
itu bentuk dan jenis kertas yang digunakan, seperti ada beberapa kategori kertasnya memang yang dikatakan itu bisa dinilai sebagai naskah kuno. Nah, oleh sebab itu Pak, naskah kuno itu memang perlu kita lestarikan karena merupakan warisan budaya yang berisi sejarah, ilmu pengetahuan, nilai moral dari masa lalu. Naskah kuno membantu kita memahami kehidupan nenek moyang dan perkembangan budaya akibat usia lingkungan. Selain itu, naskah kuno dapat menjadi sumber penelitian pembelajaran bagi generasi muda agar lebih mengenal sejarah dan budaya. Oh, jadi memang ada hal yang istilahnya harus diidentifikasi dulu Bula. Iya. Kalau bukan maksudnya Apa klasifikasinya masuk naskah kuno karena yang termasuk kategori naskah kuno itu berusia di atas 50 tahun ke atas. oh, harus di atas 50 tahun ke baru bisa atas diangkat naskah kuno. kuno. Dari Ya, sekarang. betul. Iya. Dari sekarang. Oh, jadi misalnya 1960. Berarti mundur ke belakang Oh tuh. iya, Iya. 1960 masuk. 1960 tambah 50. Oh, masuk berarti. Masuk ya. Ha-ha. Ingat, nah ini ulun izin juga misal adanya warga-warga kita, masyarakat kita yang mungkin abah-abahnya atau pekayannya dulu bisa menulis buku kah, menulis karya seni tadi Bula di zaman tahun 60-an, tahun 70-an mungkin masih masuk Bula kalau kita identifikasi karena mungkin Iya. bisa dilaporkan dulu ke Disposip ya Bu. Iya, betul. Oh, iya. Nanti kita bantu cara pemeliharaannya atau seperti apa. Nanti koordinasilah dengan Disposip. Karena kemarin ada yang membaca Bu, memang lagi digembor-gemborkan banner, maksudnya ada secara nasional memori kolektif nasional kalau ada salah lah, koreksi lah misalnya salah. Artinya Andri Arsip Nasional pun juga concern terhadap tersebut. Ternyata memang relate dengan apa yang telah dikerjakan Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Daerah. Oh iya. Jadi ulun tahun semalam itu ada mendengar bahwa Dinas Perpustakaan dan Kasipan Kabupaten Tanah Laut itu ada menelusuri naskah kuno ya. Nah, jadi ulun berhubung ada nih Bapak Daus nih tim naskah kunonya. Nah, kayak apa kisahnya semalam tuh Bapak Daus? Iya, jadi kita naskah kuno ini untuk koleksi perpustakaan, jadi kita dapat memperoleh melalui perpustakaan digital, museum, hibah, pembelian legal dari kolektor atau kerjasama dengan lembaga budaya. Nah, semalam kita temukan bahannya dari masyarakat kita di Tanah Laut. Ya, kebetulan itu orang tua ulun sendiri ya. Oh, Masya Allah, alhamdulillah. Berupa kitab Wah, tentang fikih. kitab fikih berarti agama Islam ya kalau Iya, agama Islam, hukum Islam. Dari situ isinya ya, tentang cara ibadah ya, tentang fikih pasti cara ibadah, muamalah, pernikahan dan hukum-hukum lainnya. Oh, termasuk kayak yang hukum berwudu kayak apa kayak itulah. Iya, betul ada. Jadi setelah kita identifikasi kemarin ke ULM di Banjarmasin bersama ketua sejarah di Banjarmasin Bapak Mansur. Oh iya, Bapak Mansur Sidin itu Iya, dosen kebetulan sejarah itu. dosen sejarah di ULM. Jadi kita kemarin sudah membawa ke sana dan kebetulan kita juga sudah membawa ke Perpustakaan Nasional bahannya. Sudah sampai ke Jakarta naskahnya tuh. Sampai ke Jakarta. Mantap. Kita identifikasi langsung kemarin. Tapi sebelum ke Jakarta kita sudah konsultasi dulu sih ke ULM sama Bapak Mansur. Jadi kita teliti dulu. Oh, diverifikasi dulu, identifikasi dulu lah. Supaya meyakinkan. Nah, dari kemarin kita dapat itu kertas yang digunakan itu pada zaman dulu tuh kertas dari Eropa karena ada watermarknya dari Eropa Wan. Keren apa Bian ini berarti? Oh bukan, kayu lun. Oh, kayu Bian. Oh, keren berarti kayu Bian. Betul, Penulisnya berarti datu. kayu. Iya, Enggak, datu. oh datu Bian. Datu kebetulan Abah Ulun ini generasi keempat yang menyimpan naskah. itu. Kalau ulun boleh tahu itu judulnya apa judulnya? Apakah tertuliskah? Judulnya itu putus sama depannya tuh jadi sisa halaman tengah itu lah Mbak. Nah, ini kemarin ada contoh. Oh ya. Mbak. Nah, rekan dengar berarti hari ini Bapak Daus membawa
dokumentasinya lah. Iya. Dasar bujur nang kertasnya dasar mantap. Ya kalau ibu Ya, betul sekali. Ini ada di ruangan kami. Ya, alhamdulillah. Kami amankan. Nanti kita akan disimpan di Dirawat. tempat yang khusus. oh jadi perlakuannya pun Iya, kita khusus ada cara pemeliharaannya. Iya, ada perawatannya, Iya. Pak. Karena memang kita sempat belajar sama Jali dan Citra Oke. cara merawatnya ini, Pak. Mungkin ada ruangan khusus, kemudian ada cairan-cairan khusus, Pak, untuk yang kan ada yang hilang-hilang ini kalimatnya. Jadi sangat perlu banyak pakar lah di sini. Nggih, Mungkin nggih. pakar bahasa, pakar tentang menyambung kalimat ini, Pak. Oh Kan iya kadang- nggih. Iya, kalimat yang pas tadi. Iya, iya. kemarin di sana banyak juga naskah yang putus-putus gitu, Mbak. Nah, Di mana? harus Di- sambung. di- Di Perpustakaan Nasional. Perpustakaan Nasional. Oh nggih. Nah, dari naskah tadi yang diutarakan Bapak Daus tadi, Ibu Kabid, apakah ketika naskah ini ditemukan dan mungkin bisa diterjemahkan, adakah kemungkinan perpustakaan akan menulis kembali tulisan ini dalam bentuk tulisan bahasa Indonesia atau bahasa Banjar, mungkin apakah ada arah ke sana atau Ya, insya Allah kita usahakan nanti ada. Karena naskah kuno ini adalah suatu naskah yang sangat berharga yang perlu kita pelihara. Memang pemeliharaannya itu agak ribet, agak rumit karena tempatnya pun harus tempat yang kering, sejuk dan tidak terkena sinar matahari langsung. Kelembapannya juga harus kita jaga, jangan sampai menyebabkan nanti berjamur. oh nggih. Ya, panasnya terus tuh membuat kertas atau rapuh seperti buram. Ya. Ya, jadi pemeliharaannya ini harus ekstra. Makanya kami sarankan kepada yang punya naskah ini Nggih. agar sayang kalau diabaikan begitu saja. Jadi Iya. perlulah koordinasi Iya, dengan betul. Bagi yang eksklusif ya. masyarakat tradisional yang punya naskah-naskah kuno, lebih baik kita Kita pelihara pula, Iya, siap. diserahkan aja Iya. ke eksklusif berarti. kita siap menerima Iya. atau membantu. Sering koordinasi lah kita Nggih. nanti. Nah, rekan dengar, jadi misalnya tadi ulun buliki lagi, misalnya bebuhan pian, Pina di rumah melihat Pina, oh ini naskah kuno di rumah ulun, Iya. ya, Nah, misalnya aja. Bisa datang ke perpustakaan ya kalau ibu atau Iya, siap. langsung hubungi ibu Juwairiyah. Boleh? Nah, nggih. Ya. Nggih, nah, jadi langsung aja ke perpustakaan. Jadi karena orang-orang perpustakaan akan mengidentifikasi dan memverifikasi apakah naskah tersebut Termasuk enggak naskah kuno apa kuno. tidak? Ya. Nggih, nggih. Nah, apa namanya tadi ulun ini di ujung lilat anak Bapak Pandir tadi. Nah tadi kan hendak diolah tulisan untuk saat ini yang sudah ditemukan kemarin kan. Setelah ditemukan tentu kan kita menyediakan tempat tadi buat tempat untuk menyimpan tadi. Naskah sekarang diapakan ya, maksud ulun yang selama masa transisi belum disimpan ini, naskah itu sudah mulai didigitalisasikan kah atau dialihbahasakan kah sudah? Bu Rama atau Pak Daus bisa? Untuk saat ini masih kita simpan Bu ya di. Iya, masih Oh. simpan. Karena ada apa tuh, Pak? Ada apa namanya tuh? Ada tahap-tahap ada tuh, Pak, yang harus kita penuhi dulu, Pak, untuk melakukan apa namanya nih? Untuk melakukan penyusunan kembali. Itu kan diperlukan apa tadi? Ahli bahasa, ahli yang mudah menyambung kalimat itu, Pak, untuk konsultasi semua itu, Pak. Jadi tidak sembarang menyambung karena mungkin ada halaman yang putus, Pak. Kita akan membingungkan nanti. Oh jadi kada ujuk-ujuk misalnya orang melihat ini, langsung anak. Kada. Paham. Bisa aja karena kan ini bahasa Arab Melayu, Pak. Misalnya kan antara kalimat kembang misalnya sama kambing. Kan mirip kan ya, Pak. Tinggal membarisiakannya. Makanya mandilah dengan air kembang ya. Makanya kita mandi dengan air kambingnya. Mungkin ada kalimat yang putus-putus itu, Pak. Jadi harus ada ahli bahasa aja, Pak. Kemarin kita konsultasi. Nanti insya Allah di tahun 2026 ini kita akan mengadakan sosialisasi khusus naskah kuno. Nanti di situ bisa dibedah. Jadi masyarakat yang sebelumnya kurang mengerti tentang naskah kuno, insya Allah nanti bisa kita undang juga. Alhamdulillah. Gitu. Soalnya dasar jarang sekali Bu. Sudah berapa tahun lah ulun begawe di sini.
Lo mulai 2011 pegawai 2011 sampai sekarang 2026 berapa tahun itu? 15 tahun. Nah, 15 tahun. hanya 2 tahun terakhir ini lo mendengar naskah kuno itu dan ditemukan. Jadi lo sebenarnya lo excited apa ngarannya lo? Semangat lah melihat ini, Bu, semangat. Terus tuh takajud cuma takajud senang, Bu, ternyata daerah kita benar-benar memperhatikan hal-hal seperti ini. Ini kan mamun di Nilai sejarah iyalah tinggi. tinggi, makanya itu tinggi. Iya. Iyalah beberapa kayak apa tuh penanganannya lagi kena nek. Penanganannya itu memang harus hati-hati sebenarnya. Jadi bukan hanya masyarakat, kita pun sendiri yang mengelola ataupun yang melindungi itu memerlukan ekstra gitu penanganan yang khusus. Seperti kita ketika mau memegang itu tidak serta-merta harus dengan langsung menggunakan tangan. Boleh kan Bapak Daus habis makan. Iya. Iya. Boleh. Karena Harus iya, pakai sarung tangan. harus steril. Harus pakai Jadi sarung harus tangan, pakai Bu. pelindung dulu, sarung tangan. Karena tangan kita ini mengandung zat asam. Iya. Iya, Pak. Jadi kita mengandung waktu zat kita asam. waktu kita sentuh itu, Pak, dia ada perubahan nanti di kertas itu, Pak. Apalagi sampai dilipat ya. Iya, apalagi itu sangat merusak. Jadi iya. perlu kehati-hatian dalam merawat itu. Jadi ketika mau membuka itu per lembar kita gunakan sarung tangan atau alat khusus untuk membuka. Nah, setelah itu kalau kita menggunakan tangan yang telanjang itu tadi tanpa ada sarung tangan atau pengaman, itu zat asamnya akan nempel dan membuat kertas itu lebih rapuh. Ya karena kertasnya ini tadi lah, kertas Itu- tuha lah. Kertas tuh. Ya, zaman kuno iya. lah. Beda sama dengan kertas buku zaman sekarang ya, Mbak ya. Dan kertas yang dulu digunakan itu mungkin saat ini sudah tidak ada lagi. Iya. Itulah nilai-nilai yang sangat luar biasa yang ada pada naskah kuno itu. Oh ternyata memang identifikasinya sangat lengkap ini lah. Mm-mm. Ini keadaan fisik naskah tidak utuh atau tidak lengkap, ada beberapa bagian yang hilang, bagian mungkin ini yang perlu jadikan concern ya. Iya. Apa namanya? Apakah nih? Kan penting, kita tahu sama-sama penting nih, tahu penting naskah kuno itu artinya bisa jadi bahan pembelajaran kita, bisa jadi alarm kita, pengingat kita kayak apa kita bahari ya kalau apakah pemerintah daerah tuh adakah memayungi regulasi dan apalah yang mungkin yang memayunginya lah, artinya naskah kuno ini bisa berjalan dengan asas kepastian hukum misalnya atau regulasi yang mengatur hal tersebut. Iya, itu jadi ada, Pak, sudah diatur, Pak, dari naskah kuno ini sudah tertera tentang pengaturan mengenai naskah kuno di Kabupaten Tanah Laut, diatur melalui peraturan daerah Kabupaten Tanah Laut nomor 1 tahun 2020 tentang perpustakaan. Peraturan ini menetapkan landasan hukum pelestarian dan pengelolaan naskah kuno dengan rincian sebagai berikut. Definisi naskah kuno itu, jadi naskah kuno itu dokumen yang tertulis, tidak dicetak, tidak diperbanyak, berusia minimal 50 tahun dan memiliki nilai penting bagi sejarah. Oh ya, ini tadi yang disebutkan Ibu Kabit tadi lah. Pengetahuan. Iya. Nah, 50 tahun di Ibu Kabit tadi. 50 tahun lagi. Minimal 50 tahun. Kemudian ini ditulis, Pak, tidak dicetak. Iya kan, aku mau takut lagi. Iya. Misalnya, kan kalau di Eropa di abad pertengahan itu kan orang sudah ditemukan nih, Koran, ya mungkin sentik mungkin. Sintik. Nah seandainya aja nih, orang Tanah Laut atau orang Banjar atau mana lah, kebetulan ini mengetik bahari deh, kebetulan di luar negeri di Belandanya, misalnya yang sekolah di Belanda kan, kebetulan ini mengetik itu, mengetik, dibawanya lah bulik ke Indonesia. Ditemukan, apakah itu naskah kuno? Tidak. Tidak, Mbak. Tidak lah. Karena Tidak. sesuai dengan Karena inilah. naskah kuno itu, Pak, yang masuk kategori naskah kuno itu tulisan. Jadi Harus naskah yang memang ditulis. Ditulis tangan berarti. Ditulis Iya. tangan. Iya, tulis tangan. Kalau hasil ketik atau cetak itu bukan termasuk dari golongan Karena sudah masuk naskah. era modern ya. Iya, betul, Bu. Oh iya, masuk. Oh berarti memang concern naskah kuno itu memang tulisan yang ditulis tangan. Tangan. Tulis tangan asli murni. Jadi barangkali mungkin
nenek atau orang tua kita dahulu ada punya tulisan surat cinta mungkin ya. ya. Tuh Menarik, menarik, nggak menarik. tahu. Naskah kuno tuh ya, Mbak? Itu termasuk naskah kuno. Iya. Selama usianya tadi di atas Iya. 50 tapi Nah, untuk mengetahui usianya itu Dari pun, kertas ya. dari kertas nanti Oh, jenis kami kertasnya apa? iya dari kertas mungkin di dan tulisan itu usianya- ada tahunnya ya, Ada jadi kita tahunnya. bisa melihat. Iya, orang dahulu itu bila apa? Ketika menulis itu pasti ditulis tanggal, tahun. Beda dengan kebiasaan kita, dulu, ya. beda dengan orang kita saat Sadar. ini. Berarti lu termasuk orang dulu nulis pakai tanggal. Iya. Tapi memang lu ingat lu waktu masih sekolah masih SD itu Iya, Pak. guru ulun, jadi jujur guru ulun. Di bawah tulis malah masih menulis di ujung. Nah, ada tanggalnya. Kan kita biasanya Iya. begiliran lelah, begiliran biasanya begiliran jangan maju ke papan, karena menghapuskan papan tulis. Iya. Karena yang muridnya menuliskan tanggal. Ya ujur, Pak. Tanggal. Lu ingat itu? Biasanya di pojok ya, Pak. Iya. Lu ingat dia, Pak. Tahu inilah. Iya. Apakah masih seperti itu? Ya lanjut Bapak Dos. Tadi perda tadi. Jadi kemudian untuk pelestarian dan pengembangannya, Pak, pemerintah daerah bertanggung jawab dalam melakukan pelestarian fisik, alih media, digitalisasi, hingga penyusunan bibliografi terkait koleksi naskah kuno dan budaya daerah. Nah, jadi mungkin dari pelestariannya mungkin dari fisiknya tadi, Pak, kita buat ruangan khusus, kemudian kita alih media melalui alat scan, Pak. Kita kebetulan sudah punya di perpustakaan, Pak, alat scan yang dari atas tuh, Pak. Nah, jadi kita tanpa dokumennya tuh tanpa kita apa namanya nih? Tanpa kita scan yang kayak itu tuh, Pak. Kayak Nah, di- kayak iya. scanner yang Tanpa merusak, Nah, Pak. tanpa merusak. Nah, jadi kita ada sudah. Jadi kemudian jadi naskah kuno yang kemudian kita ketemukan tadi di pelihara tadi, Pak. Kemudian itu adalah miliknya pertamanya Datu Ahmad namanya. Oh iya, Dato Ahmad. Datu Ahmad. Nah, naskah kuno yang pertama kita temukan di pelihara tadi. Tempatnya berisi nilai pendidikan, yaitu ilmu fikih yang berusia 100 tahun kira-kira. Oh, kalau di Taksir sudah 100 tahun 100 lah. tahun karena kita tanyakan sama di itu, Pak, di apa namanya, di Perpustakaan Nasional kemarin, Pak, melihat dari watermark di halaman tengahnya itu, Pak, ada mode kayak watermark, Pak, itu kan ini watermark kayak perisai gitu, nah, Pak. Kemudian kita Langsung muncul nilai tahunnya kita berapa tahun. cari di itu ternyata usia itu lebih dari 100 tahunan ya, Pak. Oh, jadi modelnya alat itu pakai alat. Kita terawang di itu, Pak, di terawang kertas ini kita terawang. Jadi kita buka, Pak, halaman ini. Ya misalnya kita Ya. buka nih, Kita buka per lembar. per lembar kita terawang kayak gini. Ya, di salah satu tuh pasti ada watermarknya di kertas tuh. Jadi kelihatan di tengah sini pas kita terawang ada perisai. Tahun berapa gitu. Ya, tahunnya berapa? Berarti nilai kertas itu keluaran di Iya, tahun berapa? ini kertas ya? Eropa, Jakarta, ada modelnya di Google, anunya apa namanya? Langsung Ya, lambang pokoknya, ini tahun ini anunya. Oh, jadi setiap lambang tuh mencerminkan Dan tahun berapa. kayak beda-beda. Oh iya iya. Di situ jadi mengetahui tahun kertasnya ini keluar aja. Tapi kalau naskah itu sudah agak rusak atau putus-putus, itu kan masih bisa diperbaiki Bisa, ya? Bu. Bisa diperbaiki. Itu ada alat khusus kah atau gimana yang pengalaman Pak Daus? Oh iya, pernah betul. alami? Sharing, Iya. Oh iya. Sharing. Jadi Pak. itu, Bu, ada ruangan khusus untuk yang kayak menyambung yang putus-putus tadi, Oh, Pak. Nah, Pak, ada lem khusus, Pak, ada lemnya. Jadi itu diberi setelah naskah itu datang, Bu, ada diberi cairan gitu, Pak, disemprot. Jadi nyanyi jadi keras. Nah, keras jadinya. Jadi seperti baru lagi ya? Iya, jadi seperti baru lagi, pokoknya dijemur dulu, dikeringkan. Jadi kayak kerupuk tuh, nah, Bu. Oh, Jadi Masya Allah. ini dibuka per lembar, Bu. Jadi seandainya naskahnya itu tebal, jadi itu harus dipisah satu halaman, disusun kayak kerupuk tuh, nah, Bu. Oh iya. Kebetulan ada fotonya masih halnya. memang perlakuannya Iya. khusus lah. Oh iya iya. Nah, jadi apa namanya itu sebenarnya orang pasti bertanya-tanya ini, Boy. Bisa nggak apa gerang aku nih jar nganong. Nah, ya ditampilkan pada host nih.
fotonya. Nah ini orang ini Bu, ada yang menyambung, ada yang itu. Oh, seperti Iya. ini ya cara kita menyempurnakan naskah kuno Ah, yang iya. yang rusak tadi. Ternyata seperti baru ya. Ya, baru Bu. Oke. Di Mungkin tempat kita ada, maksudnya itu di Indonesia, di Kalimantan Selatan ada ya Ya. untuk menyambung ini tadi. Belum ada belum, lagi, Bu. ada. Belum. Oh, Belum gitu. ada Bu, sempat kita bahas kembali di provinsi masih belum ada. Kami ada sama ke provinsi sama Mbak Rahma juga, Oh, iya, kebetulan belum ada aja lagi. Jadi mungkin membawa karena ke tanah laut perpustakaan. bisa jadi Bisa, pioner. ya. bisa. Saya baru jadi perlu belajar juga Iya, sih siap, di Ibu. sini Kita ya. sharing ya, Bun. Ya, sharing berbagi kita di sini. Nggih. Ya tadi ulun, kalau ulun kembali ke esensinya tadi, gasan apa gerang jurang nih Bu, nang kertas-kertas bahari ini nah aku ngumpul nih, nah kira-kira sebenarnya pemerintah ini concern dengan hal tersebut, kira-kira gasan ngapa gerang Bu? Apa sih tujuannya, apa sih manfaatnya tuh? Ya, Secara setidaknya spesifik, kita mengenal sejarah kita dulu. Biar anak cucu kita nanti juga mengenal sejarah dengan adanya naskah kuno tadi. Itu tujuan utama kita. Makanya kita ingin membumingkan lagi naskah kuno itu. Artinya kita jangan melupakan sejarah, intinya seperti itu. Ya lah Bapak Daus ya Pak, kalau dari pendapat Bapak Daus ini Ya, tujuan manfaat gasan masyarakat ini apa gerang? Orang bilang mengumpulnya apa? Orang dapat feedback apa, atau masyarakat lain dapat feedback apa mungkin? ya mungkin kita bisa menambah pengetahuan baik. Mungkin dari naskah kuno yang kita temukan mungkin ada mungkin amalia atau ada apa ya, misalnya kayak pengetahuan misalnya tentang cara orang Bahari budu mungkin, atau cara berjakar kan beda-beda mulai dari Ilmunya lah, ilmunya lah. Dan kemudian juga untuk melestarikan kepada anak cucu, mungkin kayak Abah Ulun kan, oh sekarang ada kalau mau lihat kitab Datu Bahari ada di perpustakaan daerah aja. Nah mungkin ini karangan Datu Ikam Bahari aja. Nah ada di perpustakaan daerah. Nah gitu wae. Oh iya. Pak Rama mungkin ada yang menambahkan tentang manfaat bagi masyarakat? karena menurut ulun ini penting. Iya. Masyarakat pasti kan mungkin ada yang mendengar ini, Ada banget di rumah juga seandainya. Nah. Iya pasti dari segi manfaat apa gerang bila aku mencarikan ini kan effort sudah orang nih, effort. Ini mungkin bisa Iya, menambahkan. oke. Iya. Terima kasih. Sebenarnya itu apa? Ini himbauan sih sebenarnya Pak ya. Himbauan bagi masyarakat. Barangkali aja ketika kita lagi besesimpun rumah, ternyata di lemari ada terdapat tulisan-tulisan. Mungkin kalau kita tidak mengetahui itu akan dibuang begitu saja. Nah, tidak salahnya bagi masyarakat kalau jika seandainya di rumah atau dimanapun ada terdapat tulisan-tulisan orang terdahulu, atau itu baik itu dari keluarga atau dari siapa, tolong informasikanlah. Atau tidak usah malu datang ke perpustakaan, karena perpustakaan siap membantu, memberikan layanan dan membantu bagaimana cara menangani naskah tersebut agar naskah itu tidak hilang begitu saja, agar naskah itu tidak rusak begitu saja. Jadi kita akan memberikan cara atau membantu bagaimana naskah itu tetap terjaga. Nah, seperti itu Pak. Jadi harapannya kepada masyarakat, kalau jika ada memiliki naskah atau tulisan orang-orang terdahulu, baik itu di kertas ataupun syukur-syukur kalau tulisan itu ada dalam bentuk tulisan seperti kulit binatang, Sapi. kulit Iya, sapi. Kan ada orang terdahulu tuh nulis di kulit binatang. Ada juga di lontar, Di batu. di batu ada juga. Nah itu Cung, termasuk lontar tuh kayak apa ya lontar itu? Kayak kalau lu lihat tuh malah kayak daun gitu Bang,
kayak paring tuh bersusun. Seperti kipas ya. Kipas, kayak iya, Dibentuk dibentuk. ya, kan. Paring disusun mana kita. Maksudnya Ya, dia ya. jadi seperti kipas yang Itu kayaknya percaya bukan kan. bukan Hindu kayaknya kalau melihat di film-film Iya, kayak tuh ada film-film memang. Susana ya lontar aja. Film Susana. Oke. Orang Hindu. Tapi ulun bari takutan mau nonton Susana begitu. Horor ya dulu ya. Orang kada wani yang ngeri benar semuanya. Nah, Seram ya. ya ketimbang disimpan di rumah, kita tidak tahu nilainya dan rusak begitu saja, lebih baik konsultasikan, koordinasikan dengan Siap, diskusi. keren. Nah, Elon, tadi kan kita sudah menyinggung tim naskah kuno. Nah, ibu Kabit, karena sudah dibentuk tim naskah kuno, kira-kira nih Bu bisa di-sharing sedikit-sedikit, di-spill sedikit lah Bu. Karena anak ya apa kita di tahun 2026, 2027 dan kedepannya nih Bu terkait naskah kuno. Nah, tadi sempat saya singgung sedikit lah tentang 2026 dan kedepannya. Kita kan nanti ada yang namanya sosialisasi untuk naskah kuno. Sosialisasi. Jadi kita mengundang masyarakat yang kita identifikasi mempunyai naskah kuno, kita beri pemahaman termasuk cara perawatan. Kalau mereka berkenan untuk menyerahkan ke dispusip, kita terima. Kalau Kita jagakan. ya kita peliharakan. Kalaupun sudah nanti bagus atau rapi mau dipinjam, kita bolehkan. Yang penting naskah kuno itu masih masih kelihatan bagus, masih utuh. Dan kami juga menganjurkan atau menyarankan kepada pemilik naskah kuno, ini kan nilai sejarahnya sangat tinggi, ya kan? Jangan diabaikan begitu saja. Jadi bisa aja koordinasi dengan kami khususnya di Dispusip bidang pelayanan pengelolaan dan pelestarian perpustakaan untuk berkoordinasi. Kami siap membantu, baik itu nanti naskah kuno biasanya ada dimiliki oleh pesantren ya, yang usianya sudah tua. Nah, nanti kita koordinasi juga ya kan. Biasanya mereka punya seperti apa? Punya Kit- kaitnya ada Iya, tulisan kitab. Ya, masalah Mungkin ini Bu, kitab-kitab. selain pesantren mungkin sekolah biasa pun Iya. kan Bari Bisa. bisa juga kan? Iya. Atau guru-guru Pak, karena orang Bali itu katanya menulis ya kalau Iya, Pak. makanya Nah, itu. Iya betul, guru-guru juga bisa. Iya. Cuma saat ini yang kita punya baru itu Ya, ya, yang baru yang itu. fikih tadi ya bahasa Arabnya gitu. Mudah-mudahan nanti depan akan lagi ya berkembang. bisa. Keren banget Boy kalau bayangan ulun di perpustakaan naskah kuno. ada ruangannya. Pernah diskusi lawan Ibu juga, jadi ada ruangannya Ya ditampilkan. khusus ya. tempatnya khusus gitu kan. Nggih. Kita juga enak melihatnya Nggih. gitu. Itu bagi ulun Boy kemewahan yang maksudnya kada bisa dinilai kalau bukan kalau Iya. dinilai dengan nominal. Nominal. apapun Makanya material. kita kalau menghargai itu susah juga, nggak Susah, tahu betul. dasarnya apa, apresialnya ya. Apresalnya. Nah itu mungkin ini aja kesimpulan atau tambahan dari kami. Heeh. Silakan Daus, rekan-rekan. Apa kira-kira 2026 2027 Bapak Daus? Oh, siap Naskah untuk mengawal Kalau Pian maksudnya Lun ada bayangan karena anak seperti ini jadi Pak untuk tim naskah kuno ini Pak kita kan sudah membagi di daerah-daerah masing-masing karena kita tim ini ada berkecamatan kayak itu kan? ya berkecamatan ada beberapa orang misalnya kayak ulun pribadi bersama rekan ulun tuh ulun di daerah khusus daerah kecamatan Panjipatan. Nah jadi ya untuk kecamatan lain ada juga yang megang Pak. Ya. Misalnya kayak daerah Batu Ampar mungkin saudari kita Tami mungkin. Nah, Tami. iya kan dia tim naskah kuno juga mungkin daerah sana ada sama Citra juga. Jadi kita bagi-bagi Kak, Pak ada yang di daerah kecamatan Bati-Bati, ada Rijani di sana. Nah, jadi kita bagi-bagi itu Pak, sudah kita bagi tugas masing-masing kita cari sih siapa yang ada punya naskah kuno. Nah, Baik Bapak Daus. Ibu Rahma 2026 2027 naskah kuno seperti apa? 2026 2027 apa itu namanya? Kami ingin mengumpulkan dan mendata seberapa banyak naskah yang bisa kita miliki
kita identifikasi dulu, kemudian kita rawat, kita jaga, kemudian nanti kita koleksi tersebut nanti kita akan publikasikan kepada masyarakat agar masyarakat luas sama-sama mengetahui bahwa tanah laut juga memiliki naskah yang berharga. Oh inggih. Ulun boleh bener juga lah. Kadang kalau ulun harapan maksud ulun. Karena kembali lagi ulun tadi sangat excited. Kita sudah menemukan naskah kuno, artinya melalui diskusi pemerintah daerah Kabupaten Tanah Laut, artinya kan menghargai, mengapresiasi atau ya apresiasi lah namanya ya Allah Bu, mengapresiasi sejarah secara kada langsung kan, karena dengan naskah kuno itu kan bandanya tuh ada maksud ulun. Ya. Benar. Nah kalau ada buai apa namanya ya, si Heidegger namanya buai Heidegger nih filosof abad pertengahan lah di Eropa. Najar ujarinya itu naskah nang ada bahari itu, naskah nang ada bahari itu tuh tandainya hadir tuh napa, tandainya hadir berdialog dengan orang dengan masyarakat sekarang, jadi keberadaannya itu tetap ada no Bu. Nah jadi yang kalau kita refleksikan ke yang ditemukan naskah ditemukan tadi kan kitab pikir tadi itu berdialog sudah lawan orang yang ada ini, jadi Mewakilkan lah Pak lah. Kan adanya Sidin ya Pak. Iya. Nah jadi karya itu kan abadi, maksudnya bila bendanya ditemukan banyak kan kitab-kitab eksistensinya ya Pak. Nah ya eksistensi, jadi kada sekedar bahkan kada sekedar eksistensi aja, esensinya pun ada karena ada ilmunya, ada yang terdapat ilmunya. Jadi kada sekedar eksis saja, maksudnya ya itulah harapan ulun, mudah-mudahan karena ulun ketujuh nih Bu, terus terang secara pribadi ulun ketujuh, jadi ulun himung artinya sudah serius lah pemerintah Kabupaten Tanah Laut menangani ini. Nah itu aja mungkin ada tambahan lagi di penghujung, kesimpulan lagi lah. Kesimpulan. Satu-satu aja gini kita Bu Rahma. Bu Rahma mungkin singkat aja ini. Kesimpulannya dari ulun, naskah kuno ini adalah naskah yang memiliki daya tarik tersendiri dan nilai guna dan nilai sejarah yang mana perlu kita lestarikan, kita rawat dan kita jaga. Oleh sebab itu bagi masyarakat yang memiliki naskah di rumah ataupun di keluarga, jangan segan-segan untuk selalu berkoordinasi dengan kami Dispusip. Karena kami dari Dispusip siap untuk membantu, untuk memberikan layanan bagaimana cara memperlakukan naskah itu agar naskah itu tidak kerusak begitu saja. Siap. Oke, Bu Rahmat. Bapak Daus? Iya. Dari ulun mungkin sama aja bagi masyarakat Tanah Laut atau masyarakat mana aja yang punya naskah, bisa aja nanti hubungi pihak perpustakaan atau hubungi aja ulun, nanti ulun dan teman-teman tim naskah kuno Tanah Laut siap untuk menjemput atau menemui Pian ke rumah Pian. Nah itu aja. Siap. Iya. Ya Ibu Kabit. Iya, tidak jauh-jauh sih, kesimpulannya sama aja, kita pada inginnya masyarakat ini mau memelihara lah naskah kunonya dengan cara berkoordinasi dengan kami siap melayani apapun bentuk naskahnya, selama itu masuk kategori naskah kuno di atas 50 apalagi bahkan sampai 100 tahun itu ya kami siap melayani. Sangat sayang apabila kita punya naskah kuno tapi diabaikan begitu saja. Sayang, nilai sejarahnya kan tinggi. Mungkin ini saja dari kami. Oke, terima kasih. Nah begitulah. Jadi rekan dengar, mungkin ini lagi menyetir kah, lagi memasak kah, lagi menyapu.
Kalau menyapu kan menyampuni rumah maksud ulun Iya. Ibu. Iya. Hah, ada kertas apa nih? Iya. Atau buku Nah, betul. atau surat cinta, surat cinta tadi. Surat cinta abah sini kan. Kebetulan kan menulis suratnya kan kepada yang terkasih. Ada tanggalnya pulang kan? Iya. Tanggalnya ada, tahunnya pulang 1928 ya Nah, nah. langsung bisa hubungi diskusi. Siapa tahu kan. Iya. Iya. Oh ya, jadi ulun kira juga ulun kira itu naskah kuno ini bari harus kayak bentuk buku itu. Ternyata satu kertas dibentuk puisi pun atau surat pun Iya. masuk lah. Oh. Karena tadi di batu aja pun termasuk naskah kuno. Jadi Nah, naskah itu bukan hanya di kertas, Pak. Nggih. Oke, nah. Makanya kan di sekolah-sekolah tuh ada pendidikan sejarah kan. Nggih. Nah, itu sangat menunjang juga, termasuk tuh naskah kuno ada di Oh, iya dalamnya benar, gitu. iya, iya. Siap. Nah, jadi selain tadi masyarakat partisipasi, nah mungkin yang di zaman sekarang yang masih hidup, kalau orang ketujuh membaca ya kada salah lah mungkin menulis. Sama nulis pada mungkin nanti suatu 50 tahun ke depan akan Jadi naskah kuno kan? Jadi naskah kuno. Itu maksud ulun. Jadi memang perpustakaan yang ulun ketahui juga karena ada berpartisipasi juga. Jadi perpustakaan ini tiap bulan ini menulis buku juga ya kalau Iya. karena cerpen, karena puisi, karena nah mungkin bisa berpartisipasi juga dengan hal tersebut supaya kita kalau jadi naskah kuno kan. Iya, 20 tahun ke depan malah. Karena ya, zaman sekarang orang tuh banyak membaca, sedangkan yang menulis jarang. Sangat sedikit Bu, setuju Iya. ulun. Nah, apalagi kan media-medianya sekarang memang yang sudah masuk itu pasti video terus tuh kena poster kan. Memang kada salah juga, cuma alangkah baiknya kita membaca dan juga produktif. Nah, sehingga kita mempunyai pikiran sendiri, punya analisa sendiri yang benar-benar matang berdasarkan ilmu yang sudah kita pelajari. Nggih. Baik, mungkin di penghujung ini sudah sekian pertemuan singkat kita ini kada terasa bae parak sejam nggih. Ternyata sangat menarik membahas naskah kuno. Iya, Pak. Nah, mudah-mudahan karena selanjutnya kalau kita lagi pula membahas napa pulang belah. Iya, siap. Nggih, iya. Jadi ulun hanya sedikit undur diri. Bu Rahma, Iya. Bapak Daus, Ibu Kabit, Ibu Juwai. Akhir kata ulun akhiri dengan ucapan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.